Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desistia Ningrum dengan NPM 237550009 kelas 5A. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi belanja, akuntansi beban, dan akuntansi persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013. Belanja operasi adalah belanja terkait operasi pemerintah. Contohnya yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, dan belanja subsidi. Yang kedua ada belanja modal. Belanja modal terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap, baik berupa jalan, kendaraan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga adalah anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tak terduga, contohnya bencana alam. Perbedaan bencana alam dengan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial terantisipasi sudah dirancang dari awal dari proses anggaran untuk dikeluarkan. Misalnya, bantuan anak-anak yang tidak mampu. Tetapi, kalau belanja tak terduga adalah anggaran yang tidak bisa dikeluarkan kalau tidak ada aktivitas tak terduga. Contohnya yaitu bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu belanja pada estimasi perubahan sal. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kemudian klasifikasi beban. Yang pertama, ada beban operasi. Dalam beban operasi terdapat beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua, terdapat beban transfer. Yang pertama, beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga, ada beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari 1. Defisit penjualan aset non-lancar. Yang kedua, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat, beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah yang pertama, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran.
Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat, yang pertama, timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Dan kemudian, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Dengan jurnal beban pada kas di bendahara pengeluaran. Di pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU dicatat jurnal kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Kemudian, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Jurnalnya dicatat beban pada RK PPKD. Penyajiannya, beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kemudian, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Dan yang terakhir, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajian persediaan ini dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh transaksi yang menggunakan mekanisme LS, yaitu dibayarkan gaji bulan September 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS. Pembukuan yang dicatat di SKPD. Jurnal LRA-nya belanja pegawai 600 juta pada perubahan sal 600 juta. Untuk jurnal LO-nya beban pegawai 600 juta pada RK PPKD 600 juta. Untuk pembukuan di PPKD yaitu jurnal LO-nya RK SKPD 600 juta dan kas di kas daerah 600 juta. Contoh soal dengan mekanisme UP.
Soalnya yaitu dibeli perlengkapan Kater 80 juta oleh Dinas Pendidikan dengan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas untuk jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan SAL sebesar 80 juta. Jurnal LO-nya beban barang pada kas di bandara pengeluaran sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU yaitu jurnal LO-nya kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Untuk di pembukuan PPKD-nya, jurnal LO-nya yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah. Untuk contoh transaksi persediaan yaitu pada akhir tahun 2022, persediaan tercatat sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo dinilai persediaannya adalah 6 juta. Jurnal LO-nya yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Kemudian, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebesar 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan sebesar 12 juta. Jurnal LO-nya yaitu beban persediaan pada persediaan dengan jumlah 2 juta.